Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Hari ini kita masuk kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Kita hari ini belajar tema 7 tentang teks pidato. Pengertian teks pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Nah, saat berpidato diperlukan adanya orator dan audiensi. Orator adalah orang yang berpidato, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Jadi, orang yang berpidato itu disebut namanya orator. Nah, berdasarkan sifat dan isi pidato. Yang pertama ada pidato pembukaan, yaitu pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara. Kemudian ada pidato pengarahan, yaitu pidato untuk mengarahkan suatu kegiatan. Yang ketiga ada pidato sambutan, yaitu pidato yang disampaikan pada suatu acara kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Yang keempat, pidato peresmian, yaitu pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu, orang yang berpengaruh atau orang yang penting. Yang kelima, pidato laporan, yaitu pidato yang isinya adalah melaporkan suatu tugas atau kegiatan. Yang keenam, pidato pertanggungjawaban, yaitu pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban. Kita masuk ke bagian isi teks pidato. Yang pertama ada salam pembuka, yaitu bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Yang kedua ada kalimat pembuka. Nah, bagian dari teks pidato yang berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Yang ketiga yaitu ada bagian isi, bagian dari teks pidato yang berisi inti atau informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato tersebut. Yang keempat, ada kalimat penutup. Nah, bagian dari teks pidato ini berisi kesimpulan, biasanya berisi harapan dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Yang terakhir ada bagian salam penutup. Nah, bagian dari akhir teks pidato ini yang menjadi bagian penutup pidato. Dalam penyampaian pidato ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk menyampaikan pidato di depan umum. Yang pertama ada metode menghafal. Nah, metode ini membuat suatu rencana pidato lalu menghafalkannya kata per kata. Selanjutnya ada metode serta-merta. Pidato ini tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan saja. Yang ketiga ada metode naskah. Nah, metode ini biasanya menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya. Umumnya digunakan pada pidato-pidato resmi. Pidato pada umumnya dilakukan untuk tujuan berikut. Yang pertama, untuk memengaruhi orang lain agar mau mengikuti penyampaian pidato yang disampaikan. Yang kedua, biasanya memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Yang ketiga, bisa membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur. Berdasarkan tujuannya, pidato dibedakan menjadi berikut. Yang pertama, ada pidato persuasif, yaitu pidato yang bersifat mendorong atau mengajak. Yang kedua, ada pidato informatif atau instruktif, yaitu pidato yang bersifat memberitahukan atau mengabarkan sesuatu. Yang ketiga, ada pidato kreatif, yaitu pidato yang bersifat menghibur. Yang terakhir, hal-hal yang perlu disiapkan untuk membuat pidato. Nah, ada beberapa langkah untuk menyusun pidato, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan tema atau masalah yang akan disampaikan. Kedua, mencari bahan pidato.
Selanjutnya membuat kerangka berdasarkan bagian-bagian isi pokok pidato. Kemudian terakhir mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah pidato. Baik, mungkin itu yang dapat Ustazah sampaikan terkait pembelajaran teks pidato. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Tugasnya setelah ini dikerjakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa WA Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.